Yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk dukungan dan perhatian doa for all of you who pray for me. Jumat kemarin saya dipasang arteri veno fistula shunt. Jadi ini nadi saya dipotong, ada kira-kira sekitar 10 cm di sini, dibuka lalu disambung dengan vena yang balik, arteri dan vena disambung dipakai semacam tube sampai di sini kira-kira, yang nanti akan menjadi tempat atau menjadi alat untuk saya cuci darah hemodialisis secara permanen sampai kalau Tuhan berikan anugerah dapat donor kidney transplant. Dan saya baru pertama kali mengalami dibius di blok, anestesi blok, disuntik di sini 3 kali, sehingga sampai hari Sabtu malam, Sabtu sore itu tangan masih kayak nggak ada, ya bisa bergerak sedikit. Hari Jumat itu tangan seperti nggak ada, jadi digantung. Ya, puji Tuhan hari ini sudah bisa bergerak dan mudah-mudahan sudah bisa main gitar sebentar. Ya meskipun agak sulit, cuma memang nggak boleh angkat berat, nyetir juga masih pakai tangan kanan lebih banyak, driving dengan right hand. Tapi puji Tuhan, dan sekali lagi terima kasih untuk doa perhatian Pak Haryanto dan majelis serta teman sekalian. Hari ini saya akan membawakan tema menyangkal diri dan memikul salib, self denial and carrying the cross, dari The Gospel Mark 8 pasal 8 ayat 34 sampai 35, dan saya akan bacakan ayat ini sekali lagi tetapi dalam bahasa Inggris versi New International Version. Tadi Pak Roy bacakan versi Indonesia ya. NIV memakai judul The Way of the Cross, jalan salib. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it." Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat akan khotbah dari seorang pendeta yang sudah meninggal, pendeta Caleb Tong. Reverend Caleb Tong adalah older brother dari Reverend Stephen Tong yang terkenal. Dia tidak begitu terkenal seperti adiknya. Tapi dia punya khotbah mengingat apa dalam mengikut, temanya adalah mengikut Yesus. Dan dia katakan ada 3 tipe followers of Christ. There are 3 types. Saudara sambil mendengarkan dan memperhatikan, coba introspeksi. Awal-awal kita ikut Yesus mungkin seperti ini. Yang pertama adalah orang-orang yang cuma pengen tahu. Ada curiosity, curious people. They just want to know. Oh, ada orang rame-rame, ada apa? Oh, orang Indonesia termasuk yang norak, ya kan? Dan berani. Kenapa? Kalau di tempat lain, dua bom meledak, ada apa? Semua lari ngumpet gak keluar. Orang Indonesia berebut keluar melihat ada apa sih? Waktu di Sarinah ada bom meledak, Densus 88 lagi tembak-tembakan sama teroris. Memang ada yang bilang itu rekayasa, tapi itu duar, ngumpet. Wah, ibu-ibu sambil angkat daster. Luar biasa. Nah ini zaman Kristus juga banyak orang-orang seperti ini, pengen tahu ada apa sih, ada apa gitu kan. Sampai ini cerita di Posyandu. Di Posyandu lagi dibagiin permen buat anak-anak, ya kan? Neneknya mau ikut juga, yang bawa cucunya. Nenek emang masih bisa makan permen, itu permennya keras. Ya kan, isep-isep bisa, biar nggak ada gigi. Pokoknya ngikut dapat. Nah ini curious people, orang-orang yang cuma pengen tahu ada apa sih. Wah, rame. Saudara juga mau ikut, weh ikut yuk. Sana ada KKR, apa sih KKR? Gua tahu, pokoknya ikut aja, rame.
Yang kedua, people who need something. They follow Jesus because they need something. Mereka perlu mungkin roti, food, bread, lapar. Ya. Makanya kemarin lagi kampanye yang menang yang tawarin makanan kan. Yang tawarin internet gratis kalah paling bawah. Yang tawarin pendidikan gratis nomor 2. Yang tawarin dapat makan gratis, dapat susu gratis, biar udah expire. Menang. Belum baru kampanye aja, ada kan videonya kan? Lagi kampanye acara Prabowo lagi kampanye sama tim pemenangnya. Begitu kelar, ibu-ibu langsung berebut makanan roti mau bawa tas plastik langsung. Belum menang aja udah. Ya ini banyak orang yang cari roti dan ini kita lihat di Alkitab 5.000 orang datang makan roti dari Yesus karena nggak ada makanan, kelaparan. Ya. Atau orang-orang yang sakit, those sick people, they need something, they need healing, they need something to miracle power to heal them. Tetapi ada yang ketiga kata pendeta Caleb Tong, orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar, orang-orang yang mau menjadi murid. Maka di situ tadi dikatakan Yesus memanggil. Jesus called his disciples and said, whoever want to be my disciples. Jadi kalau kita melihat kembali, maka yang Yesus katakan di sini lebih ditujukan kepada mereka yang mau ikut dalam followers yang nomor 3, yang mau ikut Yesus, yang mau belajar untuk menjadi disciples. Nanti kapan-kapan suruh Pak Haryanto jelaskan lagi mengenai disciples. Kata aslinya apa, dari bahasa Ibrani-nya atau bahasa Yunani-nya, dan bagaimana. Ya saya pendek-pendek aja, biarin dia yang ngomong. Dia kalau khotbah panjang. Tetapi disciples mengingatkan kita kepada kata bahasa Indonesia itu disiplin. Minta maaf, saya harus katakan di banyak gereja, banyak murid-murid disciples dan tidak disiplin. Pendeta juga ada yang nggak disiplin, tapi yang di depan 2 ini enggak. Dan susahnya pendeta yang disiplin tidak disukai oleh majelis ataupun jemaat yang tidak atau kurang disiplin. Bertobatlah engkau. Enak ya Pak ya? Kalau jadi pendeta tamu enak, ngomelin aja. Saudara, kalau mau jadi murid harus punya disiplin. Makanya gereja jarang yang pakai nama The Discipline Church of Christ. Saya pengen ini bikin. Di Melbourne, there's a church, Scott Church. Kebaktiannya mulai jam 7. Jam 7 kurang 5, penjaga pintu sudah berdiri di depan pintu. Langsung begitu, teng, 7, dia tutup. Coba pendeta yang khotbah telat pun kagak boleh masuk. Karena macet atau susah cari parkir. Mesti begitu, kata Pak Wanto. Ya Pak ya. Kalau mau pelayanan mesti disiplin, betul nggak Pak? Amin nggak? Nggak amin lu pada mau disiplin sih. Ya. Nah ini saya coba saya enak kemarin dengerin Pak Haryanto khotbah, sebagian khotbah saya udah dikhotbahin sama dia. Padahal saya belum siapin kan, ya udah saya ambil aja, kutip aja. Saya sambil ngecek dan ngomelin. Saya ingat khotbah minggu lalu apa? Nggak inget Pak. Tuh ini excerpt from Reverend Haryanto sermon last week. Dia khotbah panjang loh kemarin ya. Saya pendek aja. Yang intinya adalah tentang John, Yohanes dan Yakobus yang mau duduk di sebelah kanan Kristus. Sit beside, on the right side, on the left side. Salah ya, on the left side, on the right side. Minta maaf, tangan saya lagi kurang ini, jadi lupa. Ini kanan, ini kiri kan. Tapi saudara lihatnya kan terbalik, jadi ya mengertilah. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan yang mungkin tidak ada di dalam khotbahnya pendeta Caleb Tong tadi. Mereka punya kebutuhan mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Dan saya lihat ini pun ada. Mungkin ada juga di
kalangan orang-orang yang mau jadi murid atau di jemaat, termasuk juga ada di kalangan hamba Tuhan. Yang melayani, yang menjadi murid Tuhan, mengatakan saya hamba Tuhan, saya murid Tuhan, saya pengikut Kristus, tetapi saya mencari kemuliaan untuk diri saya sendiri. Maka saya diingatkan oleh anak di Bitung itu, namanya Ronald Pantau, dan saya baru tahu dia ambil dari film Rocky. Yang selalu dia kalau habis ditepuk tangan nyanyi, dia bilang begini, bukan satu loh, 2 begini. Karena itu Rocky yang begini. Mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Itu khotbah yang minggu lalu. Sehingga pakai mamanya, ya. Masih ingat? Sekarang udah ingat. Iya ingat Pak. Paling di besok minggu lupa lagi. Yang kedua, Pak Haryanto juga menyinggung soal memikul salib seperti Yesus Kristus. Dan di saat saya mencerita ada 2 hal yang Pak Haryanto katakan dalam khotbahnya. Yang pertama, salib juga adalah kegagalan kita. Our failure is our cross. Betul ya Pak ya? Kalau saudara gagal, saudara mengalami pergumulan atau menjalankan sesuatu pelayanan, kemudian ada hambatan atau ada rintangan dan juga ada kegagalan, itu adalah salib yang saudara harus pikul. Memikul salib artinya menanggung sesuatu yang kita tidak suka. Saya sakit, saya tidak suka, tapi saya harus tanggung. Tadi Ibu Susi bilang, Pak Robi masih semangat ya khotbah ya. Ya di luar, di dalam di pikiran tetap bergumul. Istri saya paling tahu. Kadang-kadang aduh ini mau khotbah besok gue bisa main gitar apa kagak nih? Tangan sample begini ya. Mau kebaktian ini masih bisa enggak? Sekarang badan saya ada 3 selang. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Cuma selang ini nggak kelihatan karena di dalam buat hemodialisis. Ya. Kegagalan apapun yang kita alami sebagai bentuk kegagalan, kalau Tuhan izinkan, itu adalah salib yang harus kita pikul. Itu kata Pak Haryanto minggu lalu. Tetapi jangan terus bergumul dengan memikul salib dan kemudian merasa saya tidak ada gunanya, saya tidak berdaya, saya tidak bisa apa-apa, lalu kemudian stop, give up. No. Pak Haryanto minggu lalu katakan, never give up. Don't stop carrying. Terus pikul. Dan mungkin kita bisa melihat dalam perjalanan salib nanti, kalau hari Sabtu, hari Kamis atau hari Jumat Agung atau hari Sabtu semenjelang Paskah, atau sudah lihat film atau baca Alkitab, kita bisa melihat Yesus pun ada satu waktu dia jatuh, kemudian ada Simon dari Kirene yang diberi kehormatan disuruh untuk bantu mengangkat patibulum atau balok salib yang Yesus pikul. Tetapi kalau belum ada Simon Kirene yang diutus oleh Tuhan untuk memikul, membantu, menggantikan engkau memikul salib, maka don't stop crying. Never give. Don't stop carrying. Terima kasih. Don't stop carrying. Never give up. Tetap semangat. Saya belum bisa semangat pakai ini karena lemes. Jadi begini aja ya. Never give up. Don't stop carrying. Keep on carrying. Carry on. Ini yang dikatakan oleh Pak Haryanto minggu lalu. Ya, kita lanjut. Hari ini kita membahas tema yang intinya adalah soal menyangkal diri. How to about deny ourselves. Reverend Haryanto pakai istilah yang saya jadikan sebagai judul, self denial. Menyangkal diri. Kalau menyangkal orang lain gampang. Tapi menyangkal diri itu tidak gampang, bahkan sulit sekali. Apa artinya menyangkal diri? Kan Tuhan Yesus katakan di dalam ayat tadi, kalau kita baca kembali, maka whoever wants to be my disciples
must deny themselves. Ini kata kuncinya. Kalau sudah baca bahasa Yunani, itu grammar dan itunya semua pokok kalimat, anak kalimat itu kata kerja utama, kata itu semua ada tensisnya. Jadi kita nggak bakal salah. Indonesia nggak ada tensis kan? Makan. Kapan? Sekarang makan, besok kalau ada makanan makan, kalau nggak ada makanan ya nggak makan. Kemarin makan. Tapi bahasa Inggris ada tensisnya kan? I eat, I am eating, I ate yesterday, I will eat tomorrow, or this afternoon lontong cap gome karena pahen Ibu Cynthia sudah masak. Bahasa Indonesia nggak ada, tetapi bahasa Yunani tensisnya lebih banyak. Misalnya ada aorist tense namanya. Itu pekerjaan yang dilakukan sekarang, kemarin, dan seterusnya kecuali sudah mati. Misalnya apa? Breathing. Saya nggak bisa bilang I breathed yesterday, I will breathe tomorrow. No, you are breathing every day. Heart pumping. You cannot say I will stop my heart pumping because it's already tired. No. Nah itu di dalam bahasa Yunani ada yang namanya aorist tense. Lagi seperti past, present, continuous, future tense digabung jadi satu. Nah ini kalau kita siapa yang mau must deny. Kata must itu menambahkan sesuatu yang penting. You must, bukan oke lah, cincai lah. Itu kalau saudara belanja ngomong bahasa Inggris di Singapura begitu pakai lah, ya kan? Ken lah, oke lah. Sampai nyanyi lagu Natal tuh, yang lagu klasik, For unto us a child is born, tahu kan lagu itu kan? Ada as, nah. Di Singapura nyanyi ada satu video, For unto us a child is born lah. Pakai lah, karena udah kebiasaan. Di sini must deny themselves. Baru take up cross and follow me. Yang pertama paling dulu apa? Deny dulu. Buat apa angkat salib? Lalu ikut Kristus kalau tidak menyangkal diri. Maka kita melihat dari nyangkal diri adalah hal yang penting pertama. Slide. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri kalau kita mau ikut Yesus. Kalau kita masih hidup bagi diri kita sendiri, no longer live for ourselves. Kalau kita masih egois, masih pikirin hidup sendiri, masih pikir kebutuhan, masih pikir pengen dilayani, bukan melayani, jangan ikut Kristus. Minggu lalu khotbahnya kan temanya apa? Tuh, barusan saya sebut teman maestro yang melayani, bukan dilayani. Kalau saudara masih pikir mau dilayani, minta maaf, lu jangan jadi pelayan Tuhan lah. Waktu saya ditabis jadi pendeta, malamnya pendeta Stephen Tong panggil saya yang akan pentabis. Karena dia sakit, saya yang nemenin dia di rumah sakit. Dia lagi dirawat, saya yang jaga malam. Jadi dia panggil, Robi, Pak Tong kasih tahu ya, sebelum ditabis 3 kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Kalau tidak punya jiwa berkorban, jangan jadi hamba Tuhan. Kedua, kalau tidak punya jiwa berkorban, jangan mimpi dipakai Tuhan. Yang ketiga, kalau tidak punya jiwa berkorban, jangan harap bisa mempengaruhi zaman. Jangankan mempengaruhi zaman. Maksudnya orang banyak sepanjang zaman. Orang di sekitarmu aja belum tentu. Jadi ya saudara nggak dibilangin itu kan. Tapi saya cuma katakan satu. Kalau saya pakai Pak Haryan. Kalau saudara masih pikir mau dilayani dan tidak mau melayani,
prinsip yang minggu lalu, lebih baik saudara nggak usah ikut pelayanan dulu lah, ya ikut-ikut jadi nomor 1 yang tadi aja tuh, pengen tahu dia apa, ya. No longer live for ourselves. Ini menyangkal diri, poin yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan what Jesus has done, what Christ has done. Zaman saya belum kayaknya tahun 80-an itu ada stiker yang ditempel di sini, bukan stiker, kayak tulisan ditempel jadi ikat kepala, bando, atau jadi gelang, atau juga t-shirt tulisannya WWWDJ. Pak Reno tahu? What would Jesus do? WWDJ, terus bawahnya ada What would Jesus. Itu gerakan yang waktu itu sempat populer. Jadi mereka katakan kalau mau jadi murid Yesus dan ada masalah atau ada pergumulan atau ada situasi yang tidak jelas, sulit, kita pikir dan kita belajar. Kalau Yesus ada di situ, Yesus lakukan apa? Kalau Yesus diserang begini, apa yang Yesus lakukan? Kalau Yesus dikritik, kalau Yesus dimarahin, tangan gue sakit, lupa. Kalau Yesus ditegur atau diberikan sanksi atau dimarahin, dicela, Yesus bagaimana? Nah, supaya bisa belajar. Misalnya, nanti Jumat Agung kita akan khotbah 7 perkataan salib. Waktu Yesus disalib, kalimat pertama waktu ini dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalau disakitin orang, dijahatin orang apa? Ikut Tuhan Yesus? Waktu itu? Iya. Cuman saya ubah sedikit, Pak. Gimana? Ampunilah mereka, karena mereka tahu apa yang mereka perbuat, dan balaslah sesuai dengan ketahuan mereka itu. Yesus bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Maka ada sebagian orang seberang yang mengatakan itu yang disalib bukan Yesus, itu Yudas. Yudas mana bisa mengeluarkan perkataan seperti itu? Yudas yang culas, Yudas yang pikirannya uang dan membalas, mana bisa berpikir seperti itu? Yesus yang disalib. Ajaran agama seberang itu memang agak banyak yang tidak begitu menyenangkan buat Kristen, tapi salah. Kembali ke ini. Maka Yesus waktu dia mencontohkan deny atau menyangkal diri, dia carry the cross until he died at Calvary. Dia lakukan, dia pikul salib. Meskipun berat, sempat jatuh lalu dibantu oleh Simon Kirena, tapi terus dia lanjutkan sampai ke bukit Calvary, sampai dia dimati di kayu salib, sampai dia mengatakan perkataan yang kita kenal, tete lestai, sudah genap, sudah selesai. Kalau belum selesai, Yesus akan terus jalan menyelesaikan. Maka saya bilang deny ourselves, kalau menuju pada Yesus itu ada 4 F. Huruf F di sini kalau kata F word nggak bagus ya. Saya pakai F word yang bagus, ini 4. Yang pertama, fulfill. Jesus fulfill his mission. Carry the cross until finish. Died at the Calvary. Kedua, Yesus finish. Selesai. Sampai kalau kita ikut lomba lari, maka ada finishnya kan. Kalau belum finish, belum sampai menang. Harus lewat atau harus menginjak garis finish. Yang ketiga, Yesus forward, maju. Yesus tidak pernah stop, apalagi backward, mundur. Banyak orang, termasuk juga hamba Tuhan, mudah-mudahan zaman saya dan Pak Aryan terjadi. Sudah maju, berhenti, terus mundur. Tidak lagi mau melanjutkan atau menyelesaikan. No. Kita baru 1 tahun ya Pak ya. Jadi jangan berhenti di sini. Mari kita maju terus. Hamba Tuhan itu harus punya prinsip seperti lokomotif.
di depan dan maju. Gerbong yang di belakang semua mesti ngikut. Nah, itu jemaat. Kalau saudara nggak mau ikut, lepas. Jangan tetap nyantel sama lokomotif. Tapi kalau lokomotif sudah berhenti atau langsir, nggak tahu kan, kalau kereta kan bisa mundur ya. Celakalah jemaat yang dipimpin atau gereja yang digembalakannya. Maka doakan hamba Tuhan, khususnya Pak Haryanto, supaya tidak berhenti dan mundur, tapi terus keep on forward sampai yang terakhir, final. Nah, apa bedanya final sama finish? Ya. Kalau finish itu lomba lari, kalau final itu sepak bola atau bulu tangkis. Kalau finish itu sampai di garis, Bu. Karena nggak ditanya kan saya nggak jawab. Kalau Ibu, saya udah tahu dia bakal tanya atau saya udah siap. Kalau di olahraga, final itu masih ada 2 yang bertanding. Kalau 4, semifinal. Kayak kemarin sepak bola, Matildas kemungkinan akan maju di Olimpiade karena kemarin menang 3-0 sama Uzbekistan, dibantai. Wah, main di Uzbekistan loh Pak. Iya, padahal Uzbekistan udah pakai pelatih cewek top scorer dan pemain pertama dari wanita Jepang yang dapat full license sebagai pelatih. Bu, dia boleh melatih kesebelasan pria juga. Waduh. Ini kalau final pertandingan Pak. Iya, final mesti ada yang bertanding lalu menang atau menyelesaikan. Sendiri. Iya. Yang menang mesti sendiri, nggak ada. Indonesia aja yang ada juara bersama. Waktu dulu Persija lawan PSMS Medan, zaman dulu berantem, ribut. Jadi sama ketua PSIS waktu itu si Bandosono, udahlah juara bersama aja. Takut kerusuhan. Ya. Betul kan? Pak, jadi kalau final kan pertandingan. Udah, itu nanti jawab di tempat tidur aja. Oh enggak, jadi kalau ikut Yesus finalnya karena kita bertanding dengan siapa? Dengan musuh kita. Dan kita baru final mengikut salib, mengikut Yesus waktu kita Yesus datang untuk kedua kali, selesai, atau waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Itu seperti lagunya grup band Europe. It's the final countdown. Tahu kan? Slide. Apa yang menjadi kunci sukses dari menyangkal diri dan memikul salib? Suksesnya bagaimana kita menilai kita sukses atau sudah berhasil menyangkal diri dan memikul salib kita sesuai dengan ajaran Tuhan. Saya bukan bilang contoh saya, contoh Pak Haryanto atau contoh hamba Tuhan, tidak. Mari kita lihat contoh dari kembali pada Yesus Kristus, khususnya waktu dia menjalani jalan salib, the way of the cross atau bahasa Latinnya Via Dolorosa. Ada lagunya kan? Down the Via Dolorosa dan seterusnya. Tapi saya lebih senang lagu Indonesia yang mengatakan contoh Yesus. Waktu Yesus mendaki bukit Golgota, burung berhenti berkicau, rumput berhenti bergoyang. Kayak lagunya Ebit ya. Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Ini enggak dia. Rumputnya. Waktu Yesus mendaki bukit Golgota, burung berhenti nyanyi, rumput pun tak bergoyang. Sampai situ aja. Nanti kalau ada waktu saya nyanyi selengkap waktu. Apa yang Yesus lakukan waktu dia menjalani jalan salib, memikul? Pertama jelas dia menyangkal diri. Yesus menyangkal dirinya. Kenapa? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia mau turun ke dunia jadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu Filipi pasal 2.
Saudara baca di ayat 6. Dia lakukan itu buat siapa? Buat saudara dan saya. For the sake of others, for you and me. Jesus denied himself and carried the cross for the sake of others, and that's you and me. Puji Tuhan. Maka tahun lalu paduan suara GGIC nyanyi kan, kalau bukan kasih. Lili yang solo, kita yang backgroundnya. Tahun ini juga nanti ada, cuma nggak ada Lili, jadi tandemnya Lili aja ya, yang solo nanti. Yang kedua, Yesus menylayani dan bukan dilayani. Itu last week sermon. Jelas Yesus katakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani. Maka sampai dia menyuci kaki murid-muridnya. Ini nanti khotbah tanggal 10 Maret. Pastikan saudara catat agenda ini, karena yang akan khotbah adalah pendeta dari Jakarta yang lumayan terkenal, gembala dari Gereja Petra Indonesia, mantan rekan saya sama-sama di Gereja GRI bersama dengan pendeta Stephen Tong zaman awal. Namanya pendeta Yung Pikyu. Saya lihat aja di TV ya. Khotbahnya kalau orang Tionghoa bilang henhao. Kalau makanan hauce. Dia akan berkhotbah mengenai washing the feet of disciples. Yesus cuci. Kita, saya dan Pak Arianto bersama dengan tulang rusuk kami, Ibu Yun dan ini nanti juga akan melakukan secara simulasi aja. Hari Kamis ya ini. Cuci. Yang keempat, Yesus menyangkal diri dan memikul salib. Sampai di atas kayu salib dia mengatakan 7 last word on the cross. Tadi yang pertama saya sudah katakan, yang terakhir juga saya sudah katakan. Tapi ada yang satu yang sangat paling mencekam. Itu adalah waktu Yesus mati di jam 3, waktu dia disalib di hari Jumat Agung, dan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, why, mengapa engkau meninggalkan aku? My Lord, my God, why have thou forsaken me? Itu kalau sudah baca buku 7 perkataan salib yang nanti dikatakan the cry of anguish. Teriakan yang sangat mencekam. Curahan hati, ungkapan perasaan dari Yesus yang begitu sedih, begitu galau, begitu mencekam, karena dia waktu itu mengalami sedang menanggung dosa kita, dan Allah Bapa sedang menghukum kita melalui Yesus dan meninggalkan dia. Yang terakhir, Yesus kemudian sebelum naik ke surga, dia mengutus, dia memberikan perintah agung, amanat agung, the Great Commission. Matius 28 ayat 18 sampai 20. From Matthew. Kita yang mau jadi murid, go and make disciples. Go to be my disciples, to baptize everybody in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ini perintah yang harus. Jadi sukses saudara apa? Kalau saudara bisa meneladani Kristus dan kemudian melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Saya senang kalau gereja ini bisa bertumbuh, bisa banyak, bisa penuh, bisa punya gedung yang lebih bagus lagi dan sebagainya. Tapi saya lebih senang kalau jemaatnya semua bisa menjadi berkat, melayani, memberitakan Injil kepada sesama, membawa orang-orang kepada Kristus. Amin. Karena percuma kita punya gedung gereja yang besar, bahkan terbuat dari emas, kalau isinya jemaat yang egois, jemaat yang cuma
self-content. Orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain dan hanya eksklusif untuk diri sendiri. Maka Bapak Agustinus Bapak gereja zaman abad-abad yang lalu, dia pernah mengatakan, waktu gedung gereja terbuat dari kayu, hati jemaat terbuat dari emas. Tetapi waktu gedung gereja sudah terbuat dari emas, ironisnya hati jemaat sudah menjadi seperti kayu. Ini ironi yang benar. Waktu lagi susah, gedung nggak ada gedung lagi begini, wah semangat hati mau begini. Begitu sudah ini, sudah tidak peduli lagi dengan ini. Jangan. Maka ini sukses dari self denial adalah ini. Saya akhiri dengan pertanyaan. What kind of followers are we? Are you? Saudara dan saya pengikut atau murid yang seperti apa? Orang-orang yang mengikut Tuhan dengan seperti apa? Dan saya tidak mau lanjutkan khotbah. Saya ajak kita melihat the story behind the hymn, I have decided to follow Jesus. Mari kita lihat ini sebagai ilustrasi. Silakan Pak. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini sebentar kita akan nyanyikan bersama-sama. I have decided to follow Jesus bersama dengan Marvian, diiringi oleh Rainer dan Pak Tuhan. Tapi saya mau menyanyikan sebuah lagu sebagai akhir. Lagu ini saya bikin sendiri, sudah lama. Diberikan ide oleh Ibu Linda Adijaya. Kenal ya, sebagian kita kenal. Ya. Waktu itu dia mengajarkan lagu I have decided to follow Jesus. Tapi bahasa Indonesia. Saya memutuskan mengikut Yesus. Tapi saya tergerak dan kemudian saya bikin lagu ini. Dan saya mau nyanyikan untuk saudara, minta tolong disambungin gitarnya. Saya bikin lagu ini, saya sudah lupa kapan, waktu saya masih pemuda. Judulnya Ikut, ku mau mengikut Yesus. Itu keputusanku. Hari depanku kuserahkanku. Pasti Dia pimpin aku. Walau banyak rintangan, tantangan, pencobaan, aku tetap beriman, bersandar pada firman. Ikut, ku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Hari
Boleh minta istri saya berdoa.